Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo viewers, apa kabar? Jumpa lagi dengan saya. Oke, saya doakan semoga para viewers selalu dalam keadaan sehat dan yang belum berjodoh segera dapat jodohnya ya. Baiklah, viewers, ini adalah lanjutan dari part sebelumnya. Jadi mohon maaf kalau bajunya sama, soalnya tadi istirahat dulu. Tenggorokan butuh lubrikasi ya, alias aus. Jadi saya istirahat dulu. Kita lanjut ke bagian kedua. Oke, jangan lupa untuk like, komen, subscribe, dan share video ini ke seluruh dunia. Ya, seluruh dunia. Mau itu dunia nyata ataupun dunia gaib. Ataupun dunia, eh, apa namanya, waifu, dan sebagainya gitu. Ya, kita masih lanjut ya ke part kedua tentang pendudukan Jepang. Jadi apa sih yang kita tahu biasanya tentang Jepang? Ya, bagi para pecinta anime, ya kan, pasti udah tahu lah karakter-karakter anime yang sering para viewers tonton atau suka dengan komik-komik Jepang, ya macam. Kalau saya kan suka nonton Kenshin ya, Samurai X mungkin kalian ada yang nonton One Piece. Walaupun saya nggak tahu One Piece itu selesainya kapan ya, atau nonton Naruto kan. Naruto pasti kalian pasti para viewers suka lah, beberapa di antara viewers pasti ada yang suka dengan what is the made in Japan. Tidak hanya soal otomotif ya, tapi juga ya kayak tadi karya-karya seperti anime-anime Jepang seperti itu, atau mungkin ada yang suka dengan kakek legend, you know what I mean, is kakek legend ya kan. Itu. Oke, kita lanjut setelah di part sebelumnya. Nanti silahkan kalian cari klik ya linknya di atas. Kita akan masuk kepada bagian kedua atau part 2 tentang kedatangan Jepang di Indonesia. Ya, ini videonya singkat, saya usahakan sesingkat mungkin ya. Karena apa? Saya nggak mau panjang, bukan yang nggak mau, tapi saya mendorong para viewers untuk bisa searching, mencari informasi mengenai sejarah. Karena sejarah itu penting. Tidak mencakup aspek sains saja, tapi ilmu-ilmu sosial. Oke, kita mulai. Oke, kalau kita bicara Jepang ke Indonesia, tidak lepas dari Belanda menyerah tanpa syarat kepada Jepang. Mungkin agak kurang lihat. Ya, pada tahun 1942, lebih tepatnya pada 8 Maret, ya bentar lagi Maret nih, ya, Belanda menandatangani perjanjian Kalijati yang berisi penyerahan seluruh wilayah kekuasaan kekuasaan Hindia Belanda kepada Jepang. Kok bisa? Ya bisa lah, kenapa enggak? Gitu. Namanya juga perang. Dan ini adalah gambar, ini adalah gambar secara jarinya. Ini adalah gambar yang kalian lihat ya, viewers, mengenai negosiasi penyerahan Jepang. Nah, ada cerita-cerita menarik yang mungkin tidak banyak orang tahu. Salah satunya nanti saya jelasin setelah saya menjelaskan ini. Kok bisa Jepang itu datang ke Hindia Belanda? Oke, pertama-tama setelah Jepang berhasil mengalahkan tentara Inggris dari semenanjung Malaya atau Malaysia sekarang sampai akhirnya jatuhnya Singapura. Singapura jatuh, otomatis Jepang menguasai wilayah tersebut. Walaupun yang menarik adalah ternyata kunci kemenangan Jepang adalah intelijen. Intelijen, satu. Dua, punya perencanaan yang matang. Dan ketiga adalah kecepatan. Ya, itu kuncinya. Kok bisa? Oke, bisa dikatakan Perang Dunia Kedua adalah cikal bakal dari modern warfare, peperangan modern. Ya, modern warfare jadi ingat COD ya. Ya, sama saya juga sering main COD soalnya. Oke, modern warfare. Kenapa? Karena penggunaan teknologi, pemanfaatan teknologi itu sangat berasa di Perang Dunia Kedua. Salah satunya Jepang itu mendarat di Semenanjung Malaya atau di Asia Tenggara itu di titik-titik yang dapat dikatakan strategis dan tidak diduga oleh sekutu. Dalam hal ini Inggris, Belanda, Amerika Serikat, dan Australia yang tergabung dalam komando APDACOM. Dan itu sangat disayangkan. Aduh, sorry. Mejanya agak goyang jadi sedikit guncang kalau kakinya saya angkat. Oke, setelah Semenanjung Malaya dan Singapura dikuasai,
yang menariknya adalah ternyata jumlah pasukan penyerang itu jauh lebih kecil dibandingkan yang mempertahankan wilayah tersebut. Tapi mengapa? Karena unsur dadakan dan juga efisiensi dari taktik yang digunakan. Untuk lebih detailnya, coba viewers cari tentang Battle of Malaya or Battle of Singapore. Itu di YouTube ada tayangannya, tapi kalau misalnya belum ada subtitle Indonesianya ya jangan marah. Ya karena apa? Ya banyak kan sumbernya dari luar negeri sih. Anggap aja practice to bahasa Inggris ya. Oke, lanjut. Belanda menyerah kepada Jepang tidak lepas setelah pertama Jepang melakukan pendaratan pertama kali di wilayah Hindia Belanda di Tarakan. Mengapa Tarakan dipilih? Karena posisinya yang strategis yang menjadi jalur penghubung antara Filipina dengan Australia. Selain itu, Tarakan adalah sebuah tempat penghasil minyak yang strategis, yang tentunya dibutuhkan oleh mesin-mesin perang yang ada pada saat itu, tank, pesawat, dan lain sebagainya. Sehingga dianggap penting untuk dikuasai terlebih dahulu, sampai akhirnya setelah Tarakan, akhirnya mereka menguasai wilayah lainnya di Kalimantan, seperti Balikpapan, Banjarmasin, hingga ke Pontianak. Wilayah tersebut dikuasai dan meluncurlah ke Laut Jawa. Nah, pendaratan di Pulau Jawa dilakukan di Banten. Di Banten, di 3 tempat, satu di Banten, 2 itu di Indramayu, di Ertan Wetan, dan satu lagi saya lupa di mana. Tapi yang jelas pendaratan di Banten ini yang menjadi yang menjadi tentara sekutu itu berupaya mati-matian mempertahankan Pulau Jawa di bagian barat. Itu. Sampai akhirnya kota Batavia saat itu dinyatakan sebagai kota terbuka. Mengapa? Karena untuk menghindari jatuhnya korban sipil. Jatuhnya korban sipil. Sehingga ketika tentara Jepang sudah mulai meringsek masuk ke wilayah Bogor, setelah dari kota Rangkas Bitung, mereka beralih ke wilayah Lebak, wilayah selatan Banten, ke arah Bogor, melewati tempat bernama Lewiliang, Ciampea, dan sebagainya. Dan tentara Belanda, Hindia Belanda atau Kenil ketika itu menarik diri dan membuat kubu pertahanan di sekitar perbatasan antara Cianjur dan Bandung. Cuman ternyata mereka salah menempatkan posisinya. Karena tentara Jepang ternyata berhasil menerobos pertahanan tentara sekutu atau Belanda itu melalui perkebunan teh yang tidak diduga oleh mereka. Jadi disinilah keunggulan Jepang yang berhasil membaca situasi medan. Salah satunya itu. Setelah apa? Setelah intelijen mereka memperoleh informasi yang cukup memadai. Dan itu adalah fungsinya mata-mata. Salah satunya untuk kepentingan militer. Walaupun sekarang mata-mata kan tidak hanya membahas tentang militer, tapi juga bisa tentang ekonomi. Oke, lanjut. Oke, kok kenapa harus menyerahnya di Kalijati? Nah, di Kalijati ini adalah bukan semacam, tapi memang sebuah pangkalan udara terkuat milik Hindia Belanda yang sempat diserang terlebih dahulu dan akhirnya dikuasai. Nah, para petinggi-petinggi Belanda ini khawatir apabila Bandung dibom oleh mereka. Maka diutuslah perwira Belanda untuk melakukan negosiasi. Nah, untuk mengulur waktu, ternyata Gubernur Jenderal Hindia Belanda yang terakhir, Tjarda von Stauffenberg, saya lupa namanya, panjang banget, namanya juga orang Eropa. Itu mengulur waktu dengan cara, kami menyerah secara militer militer Belanda menyerah, tapi secara politik dia harus melakukan persetujuan dulu dengan London. Orang Jepang pasti marah. Kenapa? Ya wajar karena mereka capek gitu kan, capek nyerang orang, bunuh orang dan sebagainya, sampai untuk apa terus Anda negosiasi kalau memang ujungnya seperti ini. Nah, berhubung Panglima militer Hindia Belanda yang dikenal sebagai Jenderal Salon, Letnan Jenderal Ter Porten, itu sudah juga pusing karena dia harus sudah ciut nyali, mentalnya sudah jatuh, maka ya sudah, yang menandatanganinya adalah sang jenderal, bukan sang gubernur.
Setelah diancam itu udah mulailah namanya horor ya. Banyak pasukan-pasukan militer Belanda, Hindia Belanda yang sekutu di sana ya tawan, disiksa, bahkan yang salah satu yang terkenalnya yang di daerah Gunung Kunci ya, itu di daerah Sumedang. Jadi tentara Belandanya itu kebanyakan kepalanya dipenggal, nggak tahu kenapa. Orang Jepang emang suka memenggal kepala sih. Gitu. Oke, itu lanjutnya. Itu sepintas ya mengenai kondisi Hindia Belanda sebelum menyerah kepada Jepang. Jadi muncul pertanyaan, Pak, bagaimana dengan tokoh-tokoh pergerakan? Nah, tokoh-tokoh pergerakan ini tentunya mereka dijemput pulang. Kan kayak Hatta, Soekarno kan masih diasingkan, mereka dibawa kembali ke Jawa dengan harapan mereka dibawa ke Australia agar tidak dimanfaatkan oleh Jepang. Tapi terlambat, mereka sudah menyerah duluan, maka Hatta dalam memoarnya, dalam buku biografinya kalau tidak salah ya, saya kutip sedikit, sesudah penyerahan tanda tangan untuk terakhir kalinya radio Hindia Belanda atau disebutnya Nirom itu mengudara untuk terakhir kalinya sambil suara terakhirnya adalah menyiarkan lagu Wilhelminus, lagu kebangsaan Hindia Belanda atau lagu kebangsaan kerajaan Belanda. Dari situlah mungkin satu hal yang sangat berkesan bahwa it's over, berakhirnya Belanda di Nusantara digantikan oleh Jepang. Oke, lanjut. Pendudukan Jepang di Indonesia, apa sih yang dibayangkan oleh kita masa pendudukan Jepang? Salah satunya ya Jepang punya motif. Motifnya adalah tadi mencari sumber daya. Mereka ada sebuah negara yang tidak memiliki sumber daya tetapi punya teknologi. Itu, dan ini yang seharusnya menjadi pelajaran bagi kita ya, orang-orang Indonesia, bahwa Jepang itu nggak punya sumber minyak, tapi mereka punya pabrik oli. Kan lucu, itu kan? Cadangan minyaknya bahkan bisa lebih banyak gitu loh. Tapi kenapa? Karena mereka sadar mereka lemah, maka mereka harus kuat. Dan Indonesia karena sudah makmur, jadi nggak perlu mikirin ke depan itu mungkin kejelekannya ya. Tapi ya ini pelajaran aja sih. Semoga kita bisa lebih maju dari Jepang ataupun Cina. Itu harapan kita. Oke, lanjut. Pendudukan Jepang di Indonesia seperti yang sorry jarinya salah. Seperti yang ada gambar di sebelah kanan, itu poster mengenai pembebaskan Hindia Belanda harus dibebaskan. Ya, itu kan dilihat gambarnya orang pribumi dirantai, diikatkan dengan sebuah batu, batunya bernama Jepang. Jadi ini sebuah propaganda. Tujuannya apa? Tujuannya agar orang kita terbebas dari Jepang. Tapi orang Jepang melakukan propaganda, iya propaganda. Tapi sebaliknya, ilustrasinya gampang aja. Itu orang kita ganti batunya diganti aja tulisannya jadi Belanda atau Inggris Amerika gitu. Itu salah satunya. Upaya-upaya Jepang menarik simpati bangsa Indonesia adalah pertama, mengaku sebagai saudara tua bangsa Indonesia. Jangan bayangkan saudara tua sebagai kakek Sugiono ya, beda lagi itu. Nah, saudara tua karena serumpun itu mungkin asumsi mereka. Jepang mengizinkan bangsa Indonesia untuk menggunakan bahasa Indonesia, menyanyikan lagu Indonesia Raya dan mengibarkan bendera merah putih tentunya di bawah bendera Jepang. Jepang mengganti semua nama-nama jalan, gedung, dan lain sebagainya menggunakan bahasa Jepang, serta sebagai upaya menarik simpati bangsa Indonesia dengan tujuan untuk mendukung Jepang dalam perang Pasifik atau Perang Dunia Kedua, membentuk namanya gerakan 3A. 3A, Nippon Pelindung Asia, Nippon Cahaya Asia, dan Nippon adalah pemimpin Asia. Itu gambarannya. Namun apakah upaya ini diterima seutuhnya? Tidak 100%, karena tokoh-tokoh pergerakan nasional pun juga terbelah antara yang pro dengan Jepang alias bekerja sama dengan Jepang dengan kubu yang menentang fasisme atau yang kontrak dengan Jepang. Karena menganggap Jepang itu sama aja, itu loh, sama aja dengan Belanda ataupun dengan
Nazi yang sedang menguasai Eropa sana itu. Nggak ada bedanya gitu. Cuman yang bagi yang bekerja sama merasa ini adalah peluang kita untuk bebas. Ya, itu yang mungkin juga katakan sebagai gambaran ya. Ilustrasi mengenai eh, apa? Pemikiran yang ada di masyarakat ataupun tokoh-tokoh pergerakan nasional. Oke, lanjut. Pas. Jadi itu adalah ending dari bagian kedua. Nah, sebagai kesimpulannya, Jepang itu datang ke Hindia Belanda tidak dengan motif, ada motifnya. Karena ketika mereka berhasil menguasai setelah pasca penyerahan Kalijati di markas besar tentara Jepang di Tokyo, muncul pertanyaan, nah setelah ini kita kemana? Kenapa? Karena setelah Jepang menguasai seluruh wilayah tersebut, mereka juga bingung habis ini mau kemana. Karena apa? Di bawah masih ada Australia, tapi mungkin nggak kita nyerang menginvasi Australia. Nah itu menjadi pertanyaannya. Karena apa? Karena Jepang melakukan sebuah peperangan yang tanggung. Karena mereka juga menyadari mereka tidak akan bertahan dalam perang jangka panjang, tapi mungkin dengan perang singkat, dalam artian mengalahkan mereka sampai mendapat posisi tawar untuk melakukan negosiasi damai. Itu. Oke, jadi itu ya for viewers semua. Ini adalah part kedua. Nantikan part ketiga di part 3 mengenai pendudukan Jepang ini karena saya ingin istirahat dulu. Ini tenggorokan saya agak seret. Nanti akan saya lanjut ke part ketiganya mengenai pendudukan Jepang. Jangan lupa untuk like, komen, dan subscribe channel saya. Bantu saya untuk mengembangkan channel ini lebih baik dari sebelumnya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan sampai jumpa di part ketiga. Bye.